Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apakah manusia itu masih kepikiran untuk bermain secara mistis agar bisa mendapatkan diri kamu secara alam bawah sadar? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa lagi-lagi saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali, bagaimana rasa sayang dan rasa ketulusan kamu di dalam perjalanan komitmen kamu, itu tidak usah untuk kita pertanyakan. Karena rasa ketulusan dan rasa sayang kamu itu sudah melebihi batas di angka pemikiran. Saya yakin dan saya percaya dengan apa yang menjadi perkataan saya itu sudah kamu lakukan di dalam komitmen kamu. Tetapi kembali ketika kamu memberikan apa yang menjadi ketulusan kamu, kesayangan kamu, rasa sayang kamu, ternyata yang kamu dapatkan apa? Hanya status doang.
hanya pondasi doang, hanya sekedar formalitas doang. Ya kan? Benar atau tidak, Wak Geng? Apa yang menjadi ucapan saya tadi? Kamu hanya mendapatkan apa yang menjadi status doang kan? Formalitas doang kan? Itu dia. Kamu hanya fokus untuk memanjakan dia. Tetapi kamu tidak fokus dengan apa yang menjadi mental dan batin kamu. Kamu hanya fokus untuk memberikan apa yang menjadi tujuan dia agar dia bisa mendapatkan apa yang menjadi hak dia dari diri kamu, tetapi kamu tidak memperhatikan apa yang menjadi kepekaan secara intuisi kamu. Dibilang sadar, iya, kamu sadar. Tetapi kesadaran yang kamu sadari itu selalu kamu kesampingkan karena perasaan kamu yang lebih mendominasi untuk memberikan ketulusan. Saya yakin dan saya percaya bukan hanya sekali kamu memaafkan manusia itu. Berulang-ulang kali kamu memaafkan manusia itu, bahkan kamu pun menunggu kapan manusia itu ada perubahan. Itulah saking tulusnya diri kamu. Tetapi yang kamu tunggu-tunggu bukan membuktikan secara realita kamu ada ketenangan. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Chariot, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, wah geng, sudah saatnya lah kamu memikirkan apa yang menjadi kesuksesan kamu untuk ke depan, ya. Sudah saatnya diri kamu ini mengambil keputusan agar kamu bisa bangkit untuk ke depan. Sudah saatnya diri kamu ini mengendalikan apa yang menjadi perasaan kamu agar perasaan kamu itu tidak menjebak apa yang menjadi pemikiran kamu. Sudah saatnya diri kamu ini termotivasi untuk mengembalikan apa yang menjadi kondisi mental dan batin kamu agar mental dan batin kamu ada kesembuhan. Saya berbicara dari apa yang menjadi perkataan saya tadi, bukan berarti saya ingin mensugesti apa yang menjadi pemikiran kamu, tetapi saya mencoba untuk mengarahkan logika kamu agar logika kamu itu melihat apa yang menjadi kehidupan kamu untuk ke depan, bukan melihat apa yang menjadi kehidupan kamu di masa lalu. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja manusia itu masih memiliki suatu rencana untuk meliciki kamu, tetapi permainan secara spiritual. Permainan spiritual yang akan dia lakukan atau yang akan dia rencanakan, karena memang manusia itu tidak bisa hidup tanpa diri kamu. Dia belum bisa move on dari diri kamu, dan dia belum bisa melepaskan apa yang menjadi kondisi alam bawah sadar kamu yang masih saja menghantui apa yang menjadi alam bawah sadar dia. Muncul kartu Queen of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja manusia itu masih meliciki kamu karena memang meninggalkan diri kamu itu adalah pengalaman yang terburuk di dalam kehidupan dia, sehingga kehidupan dia menerima apa yang menjadi beban secara trauma dia. Muncul kartu The Death,
yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kan permainan spiritual atau mistis yang dia mainkan karena memang dia ingin memperbaiki apa yang menjadi kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Cocok, kau rasa? Dia yang memberikan kondisi pembusukan secara komitmen terhadap diri kamu, tetapi dia pula yang bermain secara spiritual untuk memperbaiki pembusukan dari kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Muncul kartu The Star, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ternyata ada alasan kenapa manusia itu ingin meliciki diri kamu secara spiritual dan mistis, karena memang kamulah faktor keberuntungan di dalam kehidupan dia. Kamulah faktor kesempurnaan di dalam kehidupan dia, kamulah faktor kemakmuran di dalam kehidupan dia, kamulah faktor kesuksesan di dalam kehidupan dia, kamulah faktor keberuntungan di dalam kehidupan dia. Muncul kartu Seven of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 7 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja manusia itu masih akan meliciki kamu kembali, masih akan meliciki diri kamu, dan dia akan berusaha untuk menjebak diri kamu lagi secara penampilan atau secara cover geng. Muncul kartu Nine of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Dia bermain secara spiritual karena memang ada penyesalan terhadap diri kamu. Ada penyesalan karena dia sadar kalau dia datang terhadap diri kamu secara realita, belum tentu kamu itu memaafkan. Karena apa yang menjadi perlakuan dia terhadap diri kamu ketika ada komitmen, itu kan sudah membuat diri kamu sangat stres, sangat depresi. Jadi kesetresan yang ada di dalam diri kamu dan kedepresian yang ada di dalam diri kamu, itulah yang menjadi sesuatu hal yang harus dia seimbangkan secara permainan spiritual atau mistis dia. Muncul kartu Four of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini pun masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-4 pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja dia bermain secara spiritual atau mistis karena dia tahu dia tanpa diri kamu, kehidupan dia secara pembawaan energi sangat frustasi. Karena dia tahu dia tanpa diri kamu, pembawaan energi dia seperti orang yang kebingungan. Karena dia tahu tanpa diri kamu, posisi dia seperti orang yang tidak ada kewarasan. Karena dia tahu tanpa diri kamu, kehidupan dia seperti orang yang bersifat tersiksa.
muncul kartu Ten of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ternyata dia bermain secara spiritual untuk dia lakukan terhadap diri kamu, karena memang kondisi kehidupan dia lagi runtuh total. Cara dia ini memang tidak baik, tetapi dari energi dia tanpa diri kamu, secara batin, secara mental, secara keuangan, secara kesehatan, secara bisnis, secara kebutuhan, secara usaha, semuanya menderita. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.